Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azina, NPM 2003-090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 7A pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah negara terpadat dan juga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Di negara ini terdapat 17.000 lebih pulau yang membentang sepanjang 3.181 mil di sepanjang khatulistiwa antara Samudra Pasifik dan Hindia. Sekitar 87% penduduk Indonesia adalah Muslim Sunni, menjadikan Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hanya terdapat 10% dari populasi teridentifikasi sebagai Kristen dan sekitar 1,7% sebagai Hindu. Indonesia dicirikan tidak hanya oleh disparitas regional yang dalam, tetapi juga oleh statusnya sebagai negara berkembang yang sulit untuk diatur dan masih dirusak oleh berbagai masalah sosial ekonomi. Hal ini ditandai dengan Indonesia menjadi peringkat 116 dari 189 pada Indeks Pembangunan Manusia PBB dan PDB per kapita kurang dari setengah dari negara tetangga yaitu Malaysia. 27 juta orang Indonesia masih hidup dengan kurang dari 0,75 US dollar per hari. Harapan hidup 7 tahun lebih rendah dari Vietnam. Untuk memenuhi potensi ekonominya secara penuh, beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia adalah 1. Meningkatkan pengeluaran publik, 2. Membangun infrastruktur, 3. Mengekang korupsi, 4. Menjamin pemerintahan yang konsisten dan stabil. Selanjutnya, tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia berusaha menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi warga negaranya. Namun dalam hal ini terdapat beberapa tantangan, antara lain 1. Tingkat melek huruf yang jauh lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. 2. Tingkat pencapaian tersier yang sangat rendah. Hal ini ditandai dengan persentase penduduk berusia di atas 25 tahun yang mencapai gelar sarjana hanya di bawah 9%, terendah dari semua anggota negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan menjadi tingkat pengangguran tertinggi di antara orang Indonesia yang berpendidikan. Namun, meskipun begitu, untuk mobilitas pelajar keluar, arus mahasiswa outbound dari Indonesia meningkat, meskipun masih relatif sedikit. Menurut data UIS, jumlah mahasiswa Indonesia pencari gelar di luar negeri tumbuh hampir 62% sejak tahun 1998. Hal ini menjadikan Indonesia pengirim mahasiswa internasional terbesar ketiga di antara negara-negara anggota ASEAN. Meskipun arus siswa keluar saat ini kecil, faktor demografi dan sosial ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia akan memainkan peran utama dalam pendidikan internasional di tahun-tahun mendatang. Hal ini ditandai dengan lebih dari 40% penduduk Indonesia berusia di 25 tahun dengan sekitar 27% di bawah usia 15 tahun, usia rata-rata adalah sekitar 30,5 tahun. Populasi usia universitas yang besar ini berarti bahwa Indonesia memiliki banyak potensi mahasiswa internasional. Selanjutnya, sekilas mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia secara konstitusional mengabadikan pendidikan sebagai hak semua warga negaranya dan berusaha membangun sistem pendidikan massal yang lebih egaliter dan inklusif. Selama beberapa dekade, dari tahun 1967 hingga 1998, sistem pendidikan sangat terpusat dan dikelolai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Meski demikian, sistem sekolah masih dikendalikan secara terpusat oleh kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum, pengangkatan guru, dan ujian nasional. Dan juga semua perguruan tinggi diberi mandat untuk mendapatkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam 5 jenjang, antara lain yaitu 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan menengah pertama,
3. Pendidikan menengah atas umum. 4. Pendidikan menengah atas atau kejuruan. Dan 5. Pendidikan lanjutan seperti universitas, institut, dan politeknik. Di Indonesia, anggaran pendidikan wajib 20% dari keseluruhan anggaran pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Namun, secara keseluruhan, belanja pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah menurut standar regional. Negara ini menghabiskan 3,6% dari PDB-nya untuk pendidikan pada tahun 2015. Hanya sedikit lebih banyak dari tahun 2008 ketika menghabiskan 3,5%. Itu persentase yang lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN yang lebih miskin seperti Kamboja dan Myanmar, tetapi jauh di bawah tingkat di Thailand, Malaysia, atau Vietnam yang masing-masing menghabiskan 4,1% pada tahun 2013, 4,8% pada 2016 dari PDB mereka untuk pendidikan. Baiklah, itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang pendidikan di Indonesia. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.